Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya selalu berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik, sehat, tetap bersukacita dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara persekutuan doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikutinya. Kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan kehidupan yang kita jalani tidak selalu mudah. Ada kalanya kita menghadapi banyak tantangan, hambatan, pergumulan, permasalahan, baik dengan pergumulan-pergumulan tentang kehidupan ini maupun juga terkait dengan kondisi fisik kita yang mulai melemah. Tetapi di balik semuanya itu kita diingatkan bahwa Allah tetap mengasihi kita. Dan melalui semua peristiwa itu kita sebenarnya dapat melihat campur tangan Tuhan yang menyatakan cinta kasih-Nya. Oleh karena itu seperti lagu yang mengatakan jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kehidupan yang kami jalani, ada kalanya kami berjumpa dengan hambatan, tantangan, pergumulan yang begitu berat. Bahkan penyakit yang kami derita dalam waktu yang lama kadang-kadang membuat kami merasa begitu lemah. Tetapi kami juga percaya Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa juga menguatkan kami. Ya Allah, pada saat ini di dalam persekutuan doa ini, bimbinglah kami untuk semakin dekat dengan Engkau.
Tolonglah kami untuk bisa merasakan kehadiran-Mu, sapaan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah waktu ini dalam persekutuan doa ini, agar kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap saat ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, masalah dalam hidup kita, kita membutuhkan pribadi yang bisa ada di dekat kita untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa mendapatkan penguatan. Tetapi juga ketika kita mengalami satu kondisi penuh dengan bahagia, kita juga rindu bukan hanya diri kita yang mengalaminya, tetapi orang lain, pribadi-pribadi yang lain juga dapat mengalaminya. Karena itu akan memberikan kesukaan yang luar biasa. Dan kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia mau menjadi tempat curhat kita dan sekaligus juga bersukacita bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita nyatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya, setiap jam kita membutuhkan Tuhan. Setiap saat kita memerlukan pendampingan Tuhan, firman Tuhan, agar kita dituntun ke jalan yang benar. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu menerima firman-Mu. Kami rindu dibimbing oleh-Mu dalam terang firman Tuhan. Ajarkan maksud-Mu bagi kami Tuhan, dan tuntunlah kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 12. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah doa yang berhikmat. Dan doa Salomo adalah doa yang penuh dengan hikmat. Sekalipun di dalam doanya Salomo meminta hikmat. Mengapa saya mengatakan doa Salomo ini adalah doa orang yang berhikmat? Karena kalau kita perhatikan, Salomo mengenal Allah. Mengenal Allah dengan sangat dekat. Barangkali pengenalan itu juga dibantu oleh Nabi Nathan yang mendampingi ayahnya Daud sebagai seorang nabi dan sekaligus juga menolong Salomo dalam pertumbuhan imannya. Salomo meyakini bahwa pemerintahan ayahnya Daud adalah dari Allah. Allah lah yang menempatkan Daud ayahnya menjadi seorang raja atas bangsa Israel yang besar. Dan Allah juga yang menolong Daud ayahnya dalam menjalankan pemerintahan. Nah, Salomo menyadari dirinya masih sangat muda ketika harus menggantikan ayahnya Daud. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan perasaan Salomo pada saat itu, ketidakpercayaan diri. Karena ketika dia naik tahta, dia harus berhadapan dengan satu situasi di mana ada ayahnya yang begitu hebat, sudah memerintah sebagai raja yang sangat luar biasa. Dengan wilayah pemerintahan yang sangat besar, dengan umat yang sangat banyak. Tentu Salomo yang masih sangat muda bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Daud ayahnya. Dan kini dia harus meneruskan
pemerintahan yang sudah dimulai oleh ayahnya. Satu kekhawatiran, apakah dia bisa mengimbangi posisi ayahnya, meneruskan apa yang sudah dimulai oleh sang ayah. Ditambah lagi, sebuah rencana besar sudah dipersiapkan oleh sang ayah, terutama dalam rangka membangun bait Allah. Mampukah Salomo mewujudkan mimpi sang ayah dan sekaligus juga membawa kesejahteraan bagi rakyatnya? Tentu tidaklah mudah. Bisa jadi Salomo akan memerintah lebih buruk dari ayahnya. Tetapi ada kemungkinan juga Salomo dapat memerintah lebih baik dari sang ayah. Dan itu sangat bergantung pada Salomo sendiri. Dan ketika Salomo melihat pergumulan yang besar, tantangan yang luar biasa di hadapannya, dan menyadari akan ketidakmampuannya, ketika Salomo berhadapan dengan Tuhan dalam mimpi, dan Tuhan mengatakan, apa yang akan engkau minta? Salomo yang memahami duduk persoalan yang dia hadapi pada saat itu, dia mengharapkan Tuhan memberikannya hikmat untuk bisa memutuskan hukum. Dan ternyata permintaan Salomo itu berkenan di hati Tuhan. Dan sangat tepat dengan kondisi Salomo saat itu. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo apa yang dimintanya. Bahkan ditambahkan lagi kalau kita melihat di ayat selanjutnya. Allah juga memberikan ketentraman, juga memberikan kelimpahan, bahkan menjanjikan umur panjang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa Salomo ini sangat menarik. Dan kita bisa bercermin daripadanya. Di tengah kehidupan yang kita jalani, kita memiliki rencana, cita-cita untuk masa yang akan datang, baik untuk diri kita maupun juga untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita berhadapan dengan banyak persoalan dalam kehidupan ini. Kadang kita juga menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kita harus mengambil keputusan yang tepat pada saat itu. Kita mencoba menimbang-nimbang dari segala sisi agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada, bukankah itu tidak mudah untuk kita lakukan? Nah, belajar dari Salomo ini, kita bisa melihat kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu dapat menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Mungkin kita bertanya, mengapa kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit? Mengapa kita harus berhadapan dengan tantangan yang begitu besar? Mengapa kita harus ada di titik sekarang ini? Dan iman yang kita miliki mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang maha besar itu memperhatikan kehidupan kita, melihat apa yang terjadi dan punya rencana yang terbaik
untuk kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan sekedar Tuhan membelokkan langkah kita, tetapi pasti segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam rencana Tuhan. Baik itu untuk membentuk kehidupan kita maupun membentuk masa depan kita agar penuh dengan sukacita. Ketika kita mencoba untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, melihatnya lebih jelas lagi tentang kasih Allah, tentang kekuasaan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, sebenarnya semuanya sudah lengkap untuk kita. Kita akan dikuatkan. Bukankah Allah itu akan menyertai kita dalam segala situasi yang kita hadapi? Di tengah kesulitan, di tengah situasi yang menakutkan, bukankah janji penyertaan Allah itu dapat kita yakini dan kita alami dalam kehidupan kita? Bukankah ketika kita mengenal Allah yang menyertai kita adalah Allah yang penuh dengan kasih? Itu berarti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ditujukan untuk kecelakaan kita. Selalu ada hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan, sekalipun harus melewati situasi-situasi yang sulit. Ketika kita melihat Allah yang punya kuasa, yang mampu mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, kita bisa meyakini bahwa dari situasi yang buruk sekalipun Allah bisa mengubahnya menjadi baik. Ada banyak pengalaman orang-orang di dalam Alkitab, misalkan Yusuf, dalam situasi yang sangat sulit ketika dia harus dijual kepada Potifar, jauh dari rumahnya, bahkan setelah dari rumah Potifar dia harus tinggal di penjara. Kehidupannya mungkin terlihat terpuruk. Tetapi bukankah Allah itu punya cara untuk mengubah kehidupan Yusuf dengan sangat drastis? Musa sebagai seorang pelarian justru dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Daud yang paling muda dari antara saudaranya justru dipilih Allah. Dan kehidupan Daud untuk menjadi seorang raja tidaklah mudah. Dia harus menjadi seorang pelarian. Tetapi di situasi itu iman Daud diuji. Dan ketika dia menjadi seorang raja, dia tetap menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan. Sekalipun dalam 1-2 kesempatan Daud jatuh dalam dosa, tetapi dia bisa bangkit kembali. Bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga bagi kita. Ketika kita mengenal Allah yang baik, yang penuh dengan kasih, yang menyertai kita, yang berkasih karunia kepada kita, kita akan semakin dikuatkan dalam menghadapi segala situasi yang ada. Dan kita akan dimampukan untuk menghadapi situasi-situasi itu dengan mengarahkan perhatian kita tetap kepada Tuhan. Nah, di dalam pengenalan yang seperti itulah ketika kita membawa pergumulan kita di dalam doa. Tentunya kita tidak meminta Tuhan segera hilangkan semua masalah, karena bukan itu maksud Tuhan dengan menghadirkan masalah itu di dalam kehidupan kita.
Justru dalam situasi seperti itu, pengenalan kita akan Tuhan menolong kita untuk memahami apa yang terbaik dalam situasi kita. Apa yang kita butuhkan untuk kita mintakan kepada Tuhan. Karena bisa jadi yang kita butuhkan adalah seorang teman yang menemani kita dalam pergumulan. Karena bisa jadi Tuhan hadir sendiri atau menghadirkan sesama kita. Seperti Tuhan menghadirkan Harun bagi Musa. Bisa jadi yang kita butuhkan bukannya kehidupan itu seperti jalan tol. Tetapi kemampuan untuk terus belajar dan terus belajar. Sehingga kita bisa meminta hikmat dari Tuhan. Seperti Salomo. Agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Jadi doa yang berhikmat itu lahir dari pengenalan kita akan Tuhan dan juga pengenalan kita akan situasi yang kita hadapi. Bukan berdasarkan keinginan kita semata. Doa yang berhikmat bukanlah doa seperti anak kecil yang ingin sesuatu, ya dia merengek-rengek, minta kepada Tuhan supaya segera dikabulkan. Tetapi doa yang berhikmat menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan dan kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kita tahu apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk menghadapi segala situasi yang ada. Dan kita percaya, bukankah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Supaya kita terus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga akhirnya kita bisa mempersembahkan kehidupan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa.
kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami, yang menolong kami untuk memahami bagaimana baiknya kami berdoa. Terlebih dalam pengenalan kami akan Engkau. Tolong kami agar kami dapat berdoa dengan iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tolong kami juga untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Karena kami tahu ketika kami semakin mengenal Engkau, maka kami akan semakin dikuatkan dalam menghadapi segala situasi yang ada dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami belajar mengingat kembali bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau pun turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami, yang memampukan kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, sehingga iman kami semakin dikuatkan dan kami diteguhkan dalam kehidupan setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami membawa doa-doa kami kepadamu. Tuhan, kadang kehidupan yang kami jalani begitu berat. Ada banyak masalah yang tiba-tiba hadir pada satu saat. Seperti yang kami alami sekarang ini. Kami yang mengikuti ibadah ini, mungkin kami sedang mengalami sakit. Mungkin kami juga sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangga kami. Kami bergumul dengan perekonomian kami. Kami juga bergumul dengan pelayanan, relasi kami dengan sesama, dengan harapan-harapan kami sendiri, dengan pandangan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, masalah-masalah yang kami hadapi kadang terasa begitu berat dan menyesakkan hati kami. Tapi kami percaya Engkau yang menyertai kami juga mengerti apa yang kami rasakan. Oleh karena itu kuatkanlah kami Tuhan, dan tuntunlah kami. Biarlah firman-Mu itu akan terus menjadi terang bagi kami. Agar dengan hikmat yang Engkau berikan melalui firman-Mu, kami dimampukan untuk bersikap dan mengambil keputusan yang baik dan bijak. Kami juga percaya Tuhan yang mengasihi kami akan membukakan setiap jalan-jalan yang buntu ketika kami menghadapi berbagai kesulitan. Kami percaya juga Engkau akan menuntun langkah kami untuk dapat melewati masa-masa yang sulit dan sekaligus belajar dari pengalaman yang ada, agar kami semakin bijak dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sedang sakit.
Kiranya Tuhan juga berkenan menguatkan mereka dan menolong mereka. Kami berdoa untuk Bapak Jasmin Sinaga, untuk Ibu Haryanto Suseno. Kami juga berdoa untuk Ibu Chandrawati, untuk Ibu Maria Antariksa, untuk Ibu Saryadi, untuk Ibu Minarni. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Sumiati Redi. Tuhan, lawatlah saudara-saudara kami ini dan kuatkanlah mereka, agar di tengah proses untuk pemulihan kesehatan mereka, mereka tetap bisa merasakan cinta kasih Tuhan dan dikuatkan untuk berproses bagi pemulihan kesehatan mereka. Berkatilah juga keluarga yang mendampingi, baik pasangan, anak-anak, orang tua. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami merindukan bangsa ini akan terus bertumbuh menjadi bangsa yang maju, yang dapat menghargai baik negara itu sendiri, menghargai sesamanya, serta menghargai lingkungan alam sekitarnya. Kami rindu ya Tuhan, dapat hidup di negara ini dalam damai, sukacita, kebersamaan. Dan kami rindu kami dapat bergandengan tangan sebagai warga negara yang baik untuk mengupayakan kemajuan bagi seluruh bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang akan memimpin kehidupan bangsa ini, terkhusus untuk para pemimpin, agar mereka Engkau beri hikmat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik dan bijak dan mengupayakan kemajuan bagi bangsa ini. Sungguh ya Tuhan, kami memohon kepadamu dan kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kekuasaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menatap hari-hari kita ke depan dengan tetap percaya Tuhan yang menyertai kita akan terus berkarya bersama kita, dan dengan hikmat-Nya kita akan dimampukan menghadapi situasi yang ada. Tuhan, tolong aku, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Dan kami mengucap syukur untuk setiap firman dan nyanyian yang telah menyapa kami dan menguatkan kami. Dan kami menyerahkan diri kami di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.